Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas wacana duet Anies dan Ahok memungkinkankah akan terwujud di Pilkada Jakarta. Tapi dari pembicaraan kita sejauh ini sepertinya agak sulit. Ya, yang akan saya tanyakan selanjutnya ke Bung Rey tadi yang sempat tertunda. Apa intensi pihak-pihak tertentu yang memunculkan wacana ini, dan kira-kira kalau boleh menduga siapa pihaknya? Saya tidak tahu siapa ya, tetapi kalau menduetkan itu punya alasan yang cukup rasional. Oke. Kalau Ahok dengan Anies itu digabungkan ya selesai. Ya, satu putaran selesai. Udah selesai gitu. Oke. Saya kira kandidat yang lain udah sulit. Oke. Paling kita berharap dari kandidat independen kan. Kalau partai menurut saya udah angkat tangan lah. Kalau independen masih oke, karena mereka punya semangat untuk setidaknya ya mendapat nama di DKI Jakarta dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau pertimbangannya logik, rasional, ya itu logik dan rasional, meskipun tentu ada hambatan, karena bagaimanapun Ahok dengan Anies itu di Pilkada DKI 2017 yang lalu kan cukup keras kan. Oke. Ada pembeda yang sangat keras di antara mereka. Nah, cuma seperti yang saya sebutkan tadi, tren politiknya sekarang ini kelihatan bersekutu gitu loh. Jadi meskipun ada pembedaan yang sangat kuat, tapi kelihatan ada tren politik yang sekarang lebih menyukai persekutuan tanda kutip ya dibandingkan dengan perbedaan. Dalam konteks itu setidaknya sampai sejauh ini kalau terus berkembang, misalnya PDI agak diuntungkan nih. Kenapa gitu? Karena wajahnya yang selalu ini dianggap sebagai orang yang tidak ramah terhadap katakanlah kelompok Islam, sedikitnya akan tercairkan dengan isu yang diangkat ini gitu ya. Pada faktanya mereka tidak ada masalah kok dengan Anies Baswedan dan seterusnya itu, dan pada saat yang bersamaan mereka mengakumulasi tanda kutip ya, bahwa tanda kutip ya perbedaan politik mereka cuma dengan Pak Jokowi sekarang, bukan dengan yang lain gitu kira-kira. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan mereka sangat potensial ketemu dengan PKS gitu. Nah, siapapun kader dari PKS yang diusung. Nah, kalau itu terjadi, itu persekutuan yang saya sebut tadi, dua pemilih yang sangat fanatik. Di satu segi adalah PDI Perjuangan yang sudah bisa diukur berapa kursi mereka di DPR, DPRD, dan begitu juga dengan PKS yang stabil gitu loh. Nah, asal yang penting tuh di atasnya selesai, penyelesaiannya ke bawah. Ini akan jadi, dan ini akan menjadi kompetisi yang cukup kuat juga di DKI Jakarta, kan lawannya adalah Anies Baswedan. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, wacana ini intensinya sebenarnya untuk mencairkan partai-partai politik yang akan berkompetisi, kurang lebih begitu ya di DKI Jakarta, termasuk partai-partai yang berasosiasi dengan Anies Baswedan dan partai-partai yang asosiasi dengan Ahok. Ini akan dicairkan dulu untuk kemudian nanti bagaimana dinamikanya, apakah akan sama ataupun nanti akan berkompetisi, itu dinamika politik yang akan menjawabnya nanti. Nah, saya ke Bung Ciko tadi ngomong-ngomong soal kemungkinan duet ini diwujudkan sepertinya akan sulit kalau kata Bung Rey begitu. Dan yang paling memungkinkan adalah rematch. Tadi juga sempat disinggung sama Bung Wibi, bagaimana kalau rematch? Gimana kalau rematch kira-kira? PDI Perjuangan sudah punya gambaran ke depan, visi ke depan kalau rematch antara Anies dan Ahok? Jujur sampai hari ini kami kalau bicara soal internal kader dari internal kami, bahkan bukan hanya Pak Ahok ya muncul ya, nama yang muncul di permukaan ketika bicara dengan daerah khusus Jakarta ini. Kita ada Bu Risma juga ya kan, ada kemungkinan berpikir tentang Rano Karno apakah akan dibawa di Banten atau di DKI Jakarta gitu. Jadi di internal aja masih menggodok beberapa nama, dan bukan hanya nama Pak Ahok yang muncul. Tapi saya menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Rey terkait dengan kenapa ada wacana ini. Ya, tentunya betul apa yang dikatakan, karena dua tokoh ini mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Dan tapi juga yang menarik adalah ketika keduanya memimpin Jakarta, keduanya mempunyai approval rating yang baik gitu. Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan keduanya itu ya, walaupun mereka bersaing keras gitu, tinggi sekali gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang bisa dianggap tanda kutip ya, di luar hal-hal yang lain, ada hal-hal yang terkait historis, begitu kerasnya pertarungan sebelumnya dan lain-lain. Adalah suatu hal yang kemungkinan menangnya adalah besar. Saya rasa siapapun yang menyampaikan ini di awal tadi kan ditanyakan oleh Radi hanya berpikir tentang kemenangan aja, dan ini masuk akal ya, bisa menyatukan dua pangsa pasar yang agak berjauhan
Tetapi sesungguhnya juga ketika keduanya punya rekam jejak dan pernah memimpin, mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi. Saya sendiri sama Pipin pernah berdebat di beberapa acara TV ketika Anies versus Ahok di Pilkada kalau nggak salah ya, Bang Pipin ya. Kita juga pernah, nah, tapi pada prinsipnya ideologi yang dikedepankan tentunya adalah soal kerakyatan. Siapa yang berpihak pada rakyat, dan yang kedua atau yang sama-sama utamanya bagi kami adalah siapa yang menjunjung kebinekaan dan Pancasila. Dan ini saya rasa semua partai politik pada ujungnya sama, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera. Oke, selanjutnya tadi juga sempat disinggung Bung Rey. Ada dua kutub politik yang sangat kuat dan besar militan di Jakarta, PKS dan PDI Perjuangan. Nah, kalau memang ada kemungkinan atau ada probabilitas yang cukup tinggi untuk bergabung dengan PKS, sejauh ini ada pembicaraan nggak ke arah sana? Opsi-opsi itu terbuka seperti saya sampaikan di awal, opsi terkait dengan calon, opsi terkait dengan koalisi dengan siapapun. Yang mungkin tertutup adalah opsi terkait dengan kami mencalonkan orang atau keluarga yang pernah berkhianat pada partai kami. Ya, itu aja yang mungkin tertutup. Kalau pada yang lain ternyata masih aja ya kayak gini ya. Nah, karena memang pesan sampai dengan Partai Keadilan Sejahtera pun di berbagai daerah kita juga ada koalisi-koalisi ya kan yang sudah terjalin ketika mengusung calon gubernur maupun calon bupati dan calon wali kota. Oke, ini kayaknya masih terbawa-bawa nuansa-nuansa pilpresnya nih Bung Ciko. Saya kira beban ininya ya, beban kesulitannya itu ada di PKS. Oke. Kalau PDI mungkin akan terbuka ya, tapi soalnya PKS apakah akan terbuka dengan koalisi dengan PDI Perjuangan? Nah, iya terbuka nggak kira-kira Kang Pipin? Akan terbuka nggak kalau misalnya nanti atau sekarang sudah ada intensi ke arah sana untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ada sejak kemarin, apalagi ketua fraksi DPR RI dari PDIP datang ke kantor PKS menghadiri halal bihalal dan milad PKS. Tentu itu sangat terbuka ya. Jadi kalau Bang Surya Paloh kan hadir langsung ya. Dan saya kira bagi kami suatu kehormatan dengan siapapun kami siap berkoalisi. Tadi saya kira kita sepakat bahwa visi misi kita adalah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, membangun kemajuan. Kita concern bagaimana Pancasila itu tetap menjadi kontrak sosial di antara kita, ya, sehingga menyatukan kita. Jadi bagi kita kerjasama dimanapun sebagai relaksasi politik itu sah-sah saja. Jadi kami tahu kita sempat tegang di Pilpres kemarin, tetapi masa mau dilanjutkan terus. Kita akan bangun relaksasi bahwa di atas memang kita punya 3 kubu, 01, 02, 03. Selesai Pilpres kemarin, maka Pilkada tentu kita akan lebih cair. Nah sebetulnya kalau saya ketika nanti Anies Ahok ini memang ada upaya untuk mendamaikan. Kalau rematch nanti kemungkinan akan membuat tegang lagi. Kalau misalnya mungkin nanti memori masa lalu memang akan terjadi ya. Tapi saya kira mudah-mudahan rakyat kita semakin dewasa ke depan ya. Melihat bahwa siapapun ketika melakukan kesalahan kemudian diberikan sanksi, maka saya kira ada kesempatan untuk setiap orang silakan untuk mengabdi kembali. Tapi bagi kami sekali lagi tentu PKS akan memperjuangkan siapapun yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, dua kapasitas yang dimiliki, capacity to win dan capacity to govern, ini menjadi syarat yang mutlak bagi kami. Dan bagi kami sekali lagi kami punya misi ya bersama Pak kemarin koalisi perubahan untuk membawa visi misi dari perubahan dan perbaikan itu kalau tidak bisa dilaksanakan se-Indonesia, maka kita berharap di pilkada yang kita menang, kita akan usahakan untuk bisa diwujudkan. Salah satunya adalah daerah khusus Jakarta sebagai salah satu simbol ya Indonesia dalam bentuk miniatur, tentu kita akan perjuangkan. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan ya kita pertimbangan Pak Anies untuk maju kembali ya, membawa visi misi program kerja dan melanjutkan pembangunan di periode sebelumnya, dan insya Allah mudah-mudahan wakilnya dari PKS. Begitu Bang Wibi ya. Kayaknya udah absolut banget ya ke Anies Baswedan nih kalau PKS. Dan saya sepakat tadi mengenai relaksasi, salah satu mungkin upaya untuk merelaksasi situasi yang pernah terjadi di Jakarta pada saat Pilkada 2017 lalu adalah dengan munculnya isu ini, munculnya menduetkan Anies dan Ahok
Dan semoga saja dengan adanya isu ini juga relaksasi yang dimaksud Kang Pipin tadi ini tidak menimbulkan polarisasi yang pernah terjadi. Ini sama-sama kita tidak inginkan begitu. Nah, selanjutnya kalau dengan Nasdem, Kang Pipin, sejauh ini ada pembicaraan juga ya untuk membangun koalisi politik lah di Jakarta. Oh ya tentu kami dengan Nasdem, apalagi kunjungan kami waktu ke Nasdem Tower bersama Presiden PKS ya, Habib Sekjen, kemudian kami berkunjung diterima langsung oleh Pak Surya Paloh dan jajaran ya, dan salah satu yang dibahas adalah terkait dengan Pilkada Jakarta. Jadi beliau menyampaikan berat kalau Pak Anies tidak didukung oleh PKS, itu kode mungkin bagi kami memang ada keseriusan Nasdem untuk mengusung Pak Anies, dan tentu kami juga serius karena bagi kami ya ke depan Jakarta ini harus dipimpin oleh pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik ya, sehingga nanti kami berharap juga pembangunan yang di Jakarta ini tidak dalam tanda petik ya, tidak ugal-ugalan, tidak penuh dengan ketegangan, dan Pak Anies dan mudah-mudahan juga dengan kader PKS nanti yang ditunjuk, disepakati, saya kira mampu untuk bekerja senyap tetapi hasilnya bisa mewujudkan kota Jakarta yang maju dan warganya yang bahagia. Oke. Ini saya ke Bung Wibi. Bung Wibi, Kang Pipin udah disclaimer duluan nih. Kalau nanti Bung Anies yang maju di Pilkada Jakarta, PKS lah yang jadi wakilnya. Nah, terus Nasdem kemana dong kalau misalnya sama-sama nunggu Anies? Gimana nih Om Wibi? Iya, Nasdem itu kan mendukung bukan karena ada posisi-posisi tertentu ya. Jadi kita dalam membangun suatu koalisi itu memandang pada kepentingan yang lebih besar. Kalaupun memang harus misalnya Pak Anies maju dan wakilnya PKS, kenapa tidak? Bagus-bagus saja bagi Nasdem. Kita juga senang karena kita yakini kader-kader PKS ini orang-orang keren semua. Mungkin kita bahkan melihat Kang Pipin lebih mantap lagi kalau maju jadi wakil. Tapi kalau saya, tapi kalau dalam konteks duet Anies Ahok tadi, kita kembali lah ya Mas ya. Itu kan sebenarnya wacana yang menurut saya itu hal yang sangat sulit terjadi. Jadi DNA-nya pendukungnya sudah berbeda. Jadi kalau kita dalam tataran bahasa normatif ya, diplomatis, bahwasanya ada seperti halnya kita mau bergandengan tangan, seperti itu segala macam. Ini kan sebenarnya kan hal yang sangat amat sulit terjadi. Tetapi kalau kami dari partai-partai politik pasti menginginkan suasana yang sejuk nanti di Pilkada Jakarta ke depan, seperti itu. Nah, tapi kalau saya tadi juga menyimpulkan sedikit, munculnya wacana ini sebenarnya tadi juga Kang Pipin juga sempat menyinggung adanya relaksasi politik di DKI Jakarta setelah Pilpres. Nah, apakah munculnya isu atau wacana Anies diduetkan dengan Ahok ini juga upaya untuk merelaksasi ketegangan politik? Anda paham dengan itu, Bung Wibi? Saya rasa ini bukan relaksasi, ya, tapi romantisme mungkin ya. Mungkin jadi teman-teman yang 2017 dulu itu kan sebenarnya yang bermain di Pilpres 2024 ini sebenarnya orangnya sama-sama aja, tapi kan terpecah-pecah aja dalam posisi-posisi. Teman-teman yang ada di Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, sebenarnya orang-orang itu saja. Jadi ketika nanti dibalikan di Pilkada Jakarta, mungkin semua pada turun gunung semua untuk membangun romantisme di masa lalu, tapi dua suasana yang lebih sejuk mungkin. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Kembali bahwa adanya kompetisi politik di Jakarta jangan sampai menimbulkan polarisasi seperti yang lalu-lalu. Bung Rey, terakhir nih saya tanya, selain Anies, Ahok, tentu pasti akan ada nama-nama lain yang potensial muncul di Jakarta. Kalau menurut kacamata Bung Rey yang potensial untuk menandingi dua nama ini siapa aja? Oh, saya mulai dulu dari kalau ketemu nih Anies Ahok selesai kan. Tapi kalau dua berbeda mereka, saya kira justru potensi calon ketiga itu besar. Ada poros lain? Iya. Kenapa gitu? Karena mungkin orang akan melihat ketegangan di dua kelompok ini, lalu mencari orang yang lain. Alternatif lain. Alternatif gitu. Nah, kalau keduanya ternyata berhadapan-hadapan, besar kemungkinan akan ada 3 pasangan calon di DKJ gitu ya. Dan 3 pasangan itu saya belum tahu siapa orangnya, tapi kira-kira kalau partainya saya bayangkan ya. Itu diusung oleh Golkar, plus juga PAN, plus Demokrat, dan plus PSI. Tidak aja ada 4 partai politik yang punya potensi untuk mendukung kader yang lain. Gitu. PKB kemana?
PKB saya kira mereka akan cenderung ke arah Anies. Tapi dia terbuka juga dengan artinya cairnya ke kedua kubu ini, Anies atau Ahok. Nggak akan masuk ke sini. Nggak akan masuk ke sini. Apalagi nanti bacaan saya ya di Ahok itu akan bergabung mungkin Gerindra. Ya, Gerindra mungkin akan mendorong kader mereka gitu ya. Dan itu juga sebetulnya simbol dari pertemuan tiga sekaligus tuh. PDI, Prabowo dan Jokowi kira-kira begitu. Kalau Jokowinya ke ini ya, siapa namanya ke Golkar itu lain cerita gitu. Nah, oleh karena itu kalau dua tokoh ini maju, ya Anies sama dengan Ahok gitu, justru peluangnya ada di calon yang ketiga. Dan saya kira kalau betul-betul dua ini maju, Golkar, PAN, Demokrat, plus juga PSI besar kemungkinan akan punya peluang untuk mendorong kader mereka untuk maju di DKI Jakarta. Tapi kalau Gerindra tidak bergabung di poros alternatif ini, apakah tidak gampang nanti secara politik ke depannya untuk berkompetisi di Jakarta? Peta nasional itu udah beda dengan beda ya? Lokal. Jauh itu. Saya seringkali menyebut, jangankan peristiwa yang sekarang gitu ya. Dulu kan pernah ada itu Golkar, PAN, PKB, seingat saya ya. Membuat semacam traktat. Perjanjian bahwa koalisi mereka di tingkat nasional itu akan berimbas ke pilkada. Nah itu Pilpres 2019, di pemilu 2020 udah kemana-mana sih semua gitu. Udah berpencar kemana-mana ya? Berpencar sesuai dengan potensi mereka masing-masing di daerah. Kalaupun mereka ketemu di dalam satu perahu, ya karena memang membacaannya mereka kuat di situ gitu. Kalau temannya nggak kuat, ya dia milih yang lain juga gitu. Jadi sangat tidak relevan lagi membaca koalisi di tingkat nasional dengan koalisi di tingkat lokal gitu. Kalau bicara figur dari poros alternatif tadi, Golkar, PAN, PSI dan Demokrat, kira-kira siapa yang potensial? Itu yang saya sebut tadi, saya belum bisa terbayang jujur. Tapi kalaupun mereka mendorong, memang mereka harus cari figur yang betul populer. Kenapa saya katakan populer? Karena jeda waktunya cuma 6 bulan. Ya kan, dari Mei sampai ke November. Jadi kalau mereka mendapatkan tokoh yang popularitasnya di bawah 40%, ya memang lebih baik tidak. Lebih baik cari yang Seperti lain. misalnya PAN, sempat juga kemarin disinggung ketumnya, Bung Zulkifli Hasan, nama Eko Patrio muncul. Ya misalnya seperti itu. Jadi cari nama-nama yang relatif populer, karena kecenderungan pemilih kita saat ini menurut saya relatif tidak terlalu melihat apa yang dengan rekam jejak sih. Popularitas dan kalau kita lihat di Pilpres yang sekarang ini dan juga di Pileg, orang-orang populer itu meski nggak memiliki rekam jejak bisa kepilih kok. Kalah dengan mereka yang memiliki rekam jejak yang sudah menabung reputasi bahkan mungkin 4 tahun 5 tahun sebelumnya gitu, bisa kalah dengan. Dan rekam jejak dan reputasi ini ada di diri Anies dan Ahok, kira-kira begitu kan? Iya. Karena dua-duanya pernah memimpin Jakarta. Kalaupun kemudian mereka nggak populer, nggak bisa juga. Gitu. Jadi memang banyak kepala daerah mungkin di tingkat lokal sekarang ini yang bagus sekali, tapi kalau nggak populer sulit juga untuk dibawa ke ke pilkada gitu maksud saya ya. Kenapa gitu? Karena kelihatan sekarang tipologi pemilih kita, apalagi di kalangan anak mudanya gitu ya, itu memilih popularitas berbanding dengan itu tadi kan rekam jejak. Selama popularitasnya tinggi, kuat, apalagi menjelang pelaksanaan pilkadanya gitu, rekam jejak dan sebagainya itu nggak terlalu signifikan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan gitu. Nah sekarang jadi tinggal beauty contest aja dulu nih. Poles-poles. Saya nggak bicara positif negatif ya. Saya bicara kelihatan fenomena yang kita alami sekarang ini. Apakah situasi ini positif? Ya nggak jelas positif gitu menurut saya. Jelas tidak positif, negatif bagi demokrasi kita karena orang terpesona pada semua pencitraan kan. Nah, tetapi ya itu kalau kita melihatnya dalam konteks pilkada 6 bulan ke depan, Anda nggak bisa main-main juga dengan popularitas itu. Ya, kalau bicara beauty contest banyak lah ya figur-figur yang sekarang bisa dipoles begitu ya, terutama yang punya modal popularitas. Bisa mengerek. Mana tahu juga ada tokoh yang bisa diusung partai yang lain dari partai yang bersangkutan. Seperti terjadi di Pilpres kan. Tiba-tiba langsung muncul dan langsung menang. Langsung menang. Ya kan? Nah, ini juga menarik. Dan disesuaikan umurnya. Nah, langsung komentar lagi Bung Ciko. Ini memang nuansanya belum habis sepertinya untuk Bung Ciko. Menarik sekali kalau memang peta politik yang diungkapkan Bung Rey tadi bisa terjadi poros lain selain ada poros yang mendukung Anies dan Ahok, atau mungkin ya mana tahu ada pembicaraan yang benar-benar serius dan mengikat
wacana Anies dan Ahok ini meskipun tadi dibilang masih kecil sekali kemungkinannya bisa terwujud. Kita masih tunggu, politik yang sangat dinamis, masih ada beberapa bulan sebelum Pilkada DKJ atau daerah khusus Jakarta ini berlangsung nanti pada November 2024. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, lalu dari Nasdem ada Bung Wibi, Kang Pipin dari PKS, dan Bung Rey dari Lingkar Madani telah berbagi perspektifnya soal Pilkada Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada informasi lainnya yang akan